hari ini? Baik. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menghadiri undangan kami pada sore hari ini, yaitu penyuluhan tentang anti korupsi yang memiliki materi yaitu dampak pasif korupsi. Mungkin untuk penjelasan materi akan langsung dijelaskan oleh pemateri kami. Pemateri kami persilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Ria Denisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pasif korupsi. Untuk ibu-ibu mungkin sudah pada tahu kan apa itu korupsi? Ya, itu seperti itu juga bisa, karena dampak korupsi itu ada berbagai macam bentuk, bisa bentuk dari uang, waktu. Korupsi ini juga memiliki dampak masif, yaitu ada 7. Yang pertama ada dampak ekonomi, dan yang kedua ada dampak sosial dan masyarakat. Yang ketiga ada dampak politik dan demokrasi. Yang keempat ada dampak otoritas pemerintah. Dan yang kelima ada dampak penegak hukum. Yang keenam ada dampak pertahanan dan keamanan. Yang ketujuh ada dampak kerusakan lingkungan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang dampak masif korupsi ini. Yang pertama yaitu dampak ekonomi. Korupsi memiliki kerelasian negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan. Contoh dampak korupsi dari ekonomi ini yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan intensitas. Dan yang kedua adanya penurunan produktivitas. Dan yang ketiga rendahnya kualitas barang dan jasa. Baiklah, yang kedua yaitu dampak sosial dan masyarakat. Di sini korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertautan satu sama lain. Pertama, dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat atau orang yang miskin, yakni semakin mahalnya harga barang, berbagai pelayanan kesehatan juga. Dan yang kedua ada dampak tidak langsung, yakni mengalihkan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok yang seharusnya diperuntukkan guna kemajuan sektor sosial dan orang miskin. Contoh dari dampak sosial masyarakat ini yaitu mahalnya harga jasa dan pelayanan politik. Yang kedua, mengentaskan kemiskinan berjalan lambat. Dan yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Yang ketiga yaitu dampak politik dan demokrasi. Yang pertama yaitu berdampak memunculkan kepemimpinan korup karena kondisi politik yang marut dan kecenderungan koruptif. Yang kedua, hilangnya kepercayaan publik akibat dari pemerintah yang tidak menjalankan sesuai ucapannya. Yang ketiga yaitu menguatnya plutokrasi. Yang keempat ada hancurnya kedaulatan rakyat disebabkan kekayaan negara hanya dinikmati oleh sekelompok orang tertentu atau seperti para pejabat. Yang keempat yaitu dampak otoritas pemerintah. Di sini korupsi tidak diragukan menciptakan dampak negatif terhadap kinerja sistem politik atau pemerintah. Pertama, korupsi mengganggu kinerja sistem politik yang berlaku. Yang kedua yaitu publik kecenderungan meragukan citra dan rehabilitas tindak korupsi. Yang ketiga ada lembaga politik diperalat untuk menopang terjudulnya berbagai kepentingan pribadi dan kelompok. Nah, contoh dari dampak otoritas pemerintah ini yaitu korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan lokasi. Yang ketiga ada korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Yang ketiga ada korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi di pemerintahan. Yang kelima ada dampak penegak hukum. Nah, di sini dampak masif korupsi terdapat seperti antara lain fungsi pemerintah yang mandul karena korupsi mengikis banyak
kemampuan pemerintah untuk melakukan fungsi yang seharusnya. Contohnya seperti fungsi pemerintah mandul. Yang kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga hukum. Yang ketiga, adanya aparat yang mudah dibeli atau seperti menyogok. Yang keenam, dampak pertahanan dan keamanan. Peluang korupsi yang muncul akibat tidak adanya transparansi dalam pengambilan keputusan angkatan bersenjata dan kepolisian. Contoh dampak pertahanan dan keamanan ini yaitu seperti kerawanan dan kamnas karena lemahnya alutsitas. Yang ketiga, ada lemahnya garis batas. Yang keempat, ada menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Nah, untuk dampak yang terakhir ini yaitu dampak kerusakan lingkungan. Dampak masif dari kerusakan lingkungan ini yaitu mengakibatkan kerusakan lingkungan yang ditandai dengan menurunnya kualitas lingkungan, ditandai dengan menurunnya eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Contoh dampak kerusakannya yaitu eksploitasi secara berlebihan dan pencemaran yang meningkat. Baiklah, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk materi yang telah memaparkan materi penyuluhannya. Untuk sampai saat ini, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk Ibu? Tidak. Dan saya akan menyimpulkan secara judul besar untuk materi hari ini, yaitu pertama, yaitu dampak terhadap ekonomi. Lalu yang kedua ada dampak sosial dan kemiskinan rakyat. Yang ketiga runtuhnya otoritas pemerintah. Keempat ada dampak terhadap politik dan demokrasi. 5 dampak terhadap penegak hukum. 6 dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir dampak terhadap lingkungan. Mungkin itu kesimpulan secara judul besar. Mungkin sebelum penyuluhan ini berakhir, kami akan membagikan yaitu leaflet atau brosur yang bisa Ibu baca lagi kembali di rumah ataupun membagikan kepada tetangganya untuk mengetahui apa saja dampak masif korupsi pada penyuluhan pada sore hari ini. Baik, itulah penyuluhan pada sore hari ini. Kami pamit dan kami undur diri. Kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.